Tanggal 2 Oktober adalah penentuan di gedung MK. Apakah keadilan itu masih ada di ruang-ruang sidang Mahkamah Konstitusi? Kalau buruh tidak mendapatkan keadilan di ruang sidang, maka jalanan akan menjadi cara buruh mencari keadilan. Berkenaan dengan akan dibacakannya keputusan Judicial Review uji formil Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Oktober 2020. Terhadap hal itu akan mengambil langkah-langkah menggelar aksi besar-besaran. Ya. Jadi langkah-langkah akan diambil pada saat putusan MK tersebut, menggelar aksi besar-besaran di seluruh Indonesia di 30 provinsi, 300 kabupaten kota, terutama di kawasan-kawasan industri, kota-kota industri, pada tanggal 2 Oktober. Antara lain di Jakarta akan dipusatkan di gedung MK dan Istana. Dengan titik kumpul adalah di IRTI, ya, lapangan IRTI Monas di depan Balai Kota. Setelah itu Long March, jalan kaki menuju Istana dan gedung MK. Gedung MK. Ya. Aksi massa pada tanggal 2 Oktober di Jakarta, gedung MK ini ribuan orang. Tentu kita akan membuka semua buruh untuk datang pada tanggal 2 Oktober. Berapa ribu, berapa puluh ribu, kami tidak bisa memperkirakan. Karena selain Partai Buruh dan KSPI, ada konfederasi-konfederasi serikat buruh yang lain. Ada KSPSI, ada KSBSI, ada KPBI, dan serikat-serikat buruh lain. Semua akan tumplak di gedung MK. Kami tidak bisa perkirakan berapa jumlahnya. Yang pasti ribuan. Massa akan berasal dari Jabodetabek. Ya, dengan jumlah ribuan. Dan ini MK bertaruh terhadap nasib buruh ke depan. Kalau buruh tidak mendapatkan keadilan di ruang sidang, maka jalanan akan menjadi cara buruh mencari keadilan. Jalanan. Tanggal 2 Oktober besar-besar. Kami mengingatkan, tanpa mengancam. Kami mengingatkan pada MK. Omnibus Law ini perjuangan yang sangat-sangat luar biasa dari kaum buruh untuk menolaknya. Berbagai cara akan digunakan. Konsep lobby aksi politik. Tentu cara-cara ini konstitusional. Dan MK bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu terhadap apa yang dilakukan oleh aksi-aksi kaum buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lain. Tanpa bermaksud mengancam. Ya. Tanggal 2 Oktober akan menjadi lautan manusia di mana-mana. Dan tidak berhenti di 2 Oktober. Aksi ini akan panjang sampai menang. Aksi ini akan panjang. Tidak menutup kemungkinan beberapa elemen di luar buruh ikut bergabung. Mahasiswa, petani, dan kelompok-kelompok LSM lain. Tanggal 2 Oktober adalah penentuan di gedung MK. Apakah keadilan itu masih ada di ruang-ruang sidang Mahkamah Konstitusi? Karena tidak mungkin negara menjadi agen outsourcing dilegalkan oleh MK. Outsourcing seumur hidup. Negara menjadi agennya karena bisa menentukan jenis pekerjaan yang boleh outsourcing dan jenis pekerjaan yang tidak boleh outsourcing. Upah murah bahkan tidak naik. Yang lalu berturut-turut akibat Omnibus Law, upah buruh tidak naik. Padahal ekonomi tumbuh di atas 4-5%. Inflasi ada sekitar 3-4%.
Akal sehat apa yang digunakan? Ilmu ekonomi manapun tidak bisa menjelaskan. Ekonomi tumbuh, inflasi ada, tapi upah nggak naik. Nah, kalau MK kemudian menolak gugatan Partai Buruh dan Kelas Pekerja, serikat-serikat buruh dan lainnya, untuk membatalkan Omnibus Law, berarti MK melegalkan perbudakan modern, outsourcing, dan upah tidak naik dikala ekonomi tumbuh. Soal ekonomi tidak tumbuh. Kami ingatkan para hakim MK untuk menggunakan akal sehat dan hati nurani. Apalagi ini tahun politik. Guncangan sedikit saja akan berpengaruh terhadap hal-hal politik. Dan ini gerakan massa. Kalau udah buruh, itu gerakan massa. Dan Omnibus Law adalah common enemy. Musuh bersamanya semua serikat buruh. Tidak ada satupun serikat buruh yang setuju dengan Omnibus Law. Mohon hakim MK mempertimbangkan ini dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu, rasanya sudah ada keputusan. Rapat permusyawaratan hakim atau RPH saya rasa sudah diambil. Karena sudah diberitahu akan ada pembacaan keputusan. Rubahlah kalau itu merugikan buruh. Rubah. Daripada nanti akan menimbulkan efek yang tidak bisa kita perkirakan. Dengan tidak maksud mengancam. Saya sudah baca situasi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kepada para hakim MK. Kalau RPH, rapat permusyawaratan hakim merugikan gugatan yang diajukan oleh kaum buruh, partai buruh, kelas pekerja, serikat buruh, dan elemen lainnya, merugikan, cepat dirubah. Cepat dirubah. Marilah berpihak pada rasa keadilan. Bagaimana mungkin tadi modern perbudakan? Perbudakan modern. Upah nggak naik. Bagaimana kalau hakim MK nggak naik upah? Turunkan, potong upahnya 25% seperti buruh, dipotong 25%. Apa yang dirasakan oleh hakim MK? Upah nggak naik, potong upah 25%, mau nggak hakim MK? Atau para hakim MK dan staf-stafnya di outsourcing saja? Mau nggak seperti itu? Berpihaklah pada hati. Hati nurani, bukan kekuasaan. Oleh karena itu tanggal 2 Oktober, saya tidak bisa perkirakan berapa jumlahnya, yang pasti riba. Dan bukan hanya itu, setelah tanggal 2 Oktober ada aksi terus yang meluas. Ingat ini tahun politik. Buruh nggak bisa dia dihajar-hajar atau ditekan-tekan untuk tidak aksi. Nggak bisa. Buruh pasti akan aksi. Turun ke jalan. 2 Oktober adalah awalan bila mana keadilan tidak didapat untuk melakukan aksi besar-besaran. Ya, jadi ribuan, tapi saya nggak bisa duga berapa, apakah puluhan ribu, bahkan mungkin lebih dari puluhan ribu, saya nggak tahu. Karena semua akan bergerak. Semua akan bergerak ke gedung MK. Beda ini dengan kasus-kasus MK yang lain. Karena ini tentang masa depan buruh. Masa depan petani yang bank tanah bisa korporasi merampas tanah dengan mudah. Impor berjalan ketika musim panen raya. Perahu yang tidak dimiliki oleh nelayan, lingkungan hidup dan HAM yang tergadaikan tanah bisa dimiliki 100 tahun lebih oleh asing. Saya tidak bisa bayangkan. Dengan segala hormat yang mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi. Bila ada keputusan RPH, rapat permusyawaratan hakim, sudah diputuskan dan merugikan kaum buruh dan kelas pekerja, dengan segala hormat, rubah. Kalau tidak, aksi akan besar-besaran terus-menerus. Dimulai dari tanggal 2 Oktober. Jadi aksi 2 Oktober akan dibari semua elemen. Dengan jumlah ribuan, mungkin puluhan ribu, atau berapa saya nggak tahu. Semua elemen akan turun ke gedung MK. Tanggal 2 Oktober. Tuntutannya hanya 2. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua adalah naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%. Aksi pada tanggal 2 Oktober juga serempak di 300 kabupaten kota dan 38 provinsi. Dengan tuntutan yang sama. Setidak-tidaknya di kota-kota industri. Antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Serang, Banten, Makassar, Banjarmasin,
Mimika, Ternate, Ambon, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Batam, dan kota-kota besar industri lainnya. Serempak. Ya, pada tanggal 2 Oktober. Aksi juga terus bergelombang sampai menang. Bisa berkaca dengan aksi 8 Oktober yang terus-menerus. Dan pembicaraan di tingkat internal Serikat Buruh sedang mempersiapkan aksi nasional, mogok nasional. Mogok nasional, 5 juta buruh, ratusan ribu pabrik akan berhenti stop produksi, berbondong-bondong keluar dari pabrik, dan angkutan umum menjadi anggota serikat buruh dan anggota pelabuhan yang menjadi anggota serikat juga melakukan aksi.